I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Karena satu di antara jenderal ini, saya sudah kenal dia sejak perwira menengah, adalah pemabuk. Di kantornya itu berjejer minuman keras, anggur, Jack Daniel dan sebagainya. Kalau sudah ketemu jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 ini biasanya dia mabuk di kantor dan menembak ke segala arah. Bahkan beberapa kali level perwira ada perempuan, suaminya pengacara, perempuan ini orang Jawa, tapi menikah dengan orang Batak. Suaminya pengacara, kebetulan rumahnya bertetangga dengan kebun saya di Bogor, saya punya kebun di Bogor. Dia pernah sampai memohon-mohon ke saya supaya saya selamatkan dia. Bayangkan seorang polisi wanita perwira menengah diperlakukan seperti itu oleh seorang jenderal pria, mabuk-mabukan di ruangannya, nembak sana, nembak sini. Jadi, dan ini juga yang saya curiga juga selain minuman keras, juga diduga bisnis sabu-sabu, bahkan juga bisnis mobil merek R gitu. Kemudian juga mempunyai tabungan atau rekening gendut di BCA, tapi di atas nama anak yang tidak bisa bicara, yang cuma bisa AAUU gitu loh. Demikian juga Pak Sambo ini juga diduga ada keterlibatan dengan bisnis-bisnis gelap, sehingga dia begitu emosi ketika dia diancam oleh istrinya akan dilaporkan kepada atasannya dan atau akan dikasih tahu bisnisnya. Karena banyak di antara polisi maupun mereka-mereka ini, polisi itu hanyalah tameng, sedangkan yang mereka mau ambil adalah uang. Makanya banyak polisi sampai 20 tahun tidak mau naik pangkat supaya tidak bergeser kedudukannya. Oleh sahabat saya dulu, orang nomor 3 di kepolisian, dia menyebutnya itu sebagai tanaman keras. Kenapa disebut tanaman keras? Dia tidak bisa dicabut, tidak bisa dipindah. Kenapa tidak bisa dipindah? Karena dia rajin menyetor kepada atasan, sehingga dia bermohon tidak usah naik pangkat, yang penting dia tetap menduduki jabatan itu. Sehingga suatu ketika saya melakukan kesalahan, karena saya lihat dia sudah terlalu lama jadi kepala unit atau kanit di situ. Pernah saya mendampingi seorang gubernur Akpol, dan saya bercerita kepada gubernur Akpol ini ketika saya dampingi dia saksi, bang, kasihan tuh orang tuh udah lama nggak naik pangkat gitu dengan kepolosan saya. Maka karena saya bilang kasihan, langsung dibantu dia jadi naik pangkat jadi AKBP. Pikir saya berprestasi. Tahu-tahu saya dimaki-maki gara-gara kau saya kehilangan jabatan katanya. Jadi karena dia naik menjadi AKBP, saya dimaki-maki. Padahal perasaan saya sudah berbuat baik kan begitu. Tahu-tahu itu dianggap dia berbuat jahat gitu loh. Karena dengan dia naik AKBP, maka jabatannya itu harus bergeser. Dia tidak bisa lagi menduduki kanit di tingkat Polda kan begitu. Jadi seperti itulah permainan di sana. Mereka bekerja bukan untuk kepolisian, tapi adalah untuk mencari duit, walaupun tidak semua seperti itu kan begitu. Ada juga di sana istilah sudah mati bangkit kembali. Itu diadopsi daripada teologi kekristenan. Sudah mati bangkit kembali ini, misalnya dia ikut sespim atau sespimti atau ujian. Dia tidak lulus, berdasarkan pengumuman tidak lulus, tapi nanti ketika pendidikan tahu-tahu ada dia di situ. Nah, artinya sudah mati dia atau tidak lulus ketika ujian, tapi hidup kembali ketika pendidikan gitu loh. Misalnya tidak lulus Akpol, tahu-tahu nanti dia ikut pendidikan Akpol. Itu namanya sudah mati hidup kembali. Itu diadopsi daripada teologi kekristenan. Yang pertama tadi apa? Tanaman keras. Jadi dia tidak bisa dicabut. Bahkan pernah Irwasum Polri curhat sama saya, 4 mata. Sudah pernah saya cabut bang, tapi begitu saya bergeser kedudukannya dari Kapolda, dia balik lagi kembali ke tempat semula katanya.
Jadi seperti itu. Jadi itu sebabnya di Polda-Polda itu sering kita lihat seorang perwira menengah, katakanlah setingkat dengan Kasubdit, sudah berani dia memamerkan 3 sampai 5 unit mobil di Polda sampai kita kekurangan parkir, bahkan memamer misalnya motor gede atau motor gede itu loh. Jadi mereka sudah tidak ada rasa malu, hidup dengan budaya hedonisme, tetapi ketika terancam pendapatannya itu yang di luar polisi, mereka bisa mengamuk itu. Jadi polisi itu atau status itu hanyalah cara untuk mereka meraup keuntungan, yaitu memperdagangkan kewenangan atau pengaruh. Maka tidak heran pejabat-pejabat itu baik di tingkat Polres, Polda sama dengan di Mabes, itu hampir setiap hari itu ada antaran-antaran uang di dalam amplop berisi dengan gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah mati sama Singapura, ditaruh dalam amplop yang antri untuk diantarkan ke para pejabat itu. Bahkan jam-jam tangan yang mahal, yang harganya ratusan juta sampai dengan miliaran juga, terutama misalnya dari perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, apalagi hiburan malam, seperti diskotik, pub, hotel, dan sebagainya, itu termasuk dengan tempat-tempat judi, pelacuran, dan sebagainya, itu mereka itu setor. Bahkan mereka itu ketika sertijab itu biasanya dicatat itu siapa yang langsung rajin ngantar kembang ucapan selamat, dan biasanya itu pebisnis gelap atau pebisnis abu-abu itu paling rajin itu mengantarkan kembang ucapan selamat kepada pejabat yang baru sertijab. Demikian juga mengantar amplop-amplop besar yang isinya bisa puluhan ribu US dollar sampai ratusan ribu US dollar sebagai perkenalan. Sehingga karena pejabat-pejabat kita ini atau pejabat Polri ini sudah biasa menikmati amplop-amplop besar atau uang-uang haram ini, mereka tersandra. Belum lagi kalau misalnya ditawarkan mampir ke tempat hiburan itu, sudah disediakan wanita-wanita cantik yang bebas mereka pakai, kan begitu, untuk karaoke dan sebagainya. Itu sebabnya pejabat-pejabat kita ini rata-rata banyak yang tidak bermoral, bahkan terlibat dengan dunia prostitusi maupun dengan dunia hitam atau dunia narkoba, begitu loh, karena mereka menikmati kegelapan itu, begitu loh kira-kira. Terima kasih. Mengenai Brigadir J ini, karena saya sering menangis kalau malam hari berdoa kepada Tuhan Elohim, kenapa ini dunia tidak baik-baik, khususnya di Indonesia ini. Saya memang membuat program akan melindungi seluruh tempat ibadah di Indonesia. Siapapun yang menutup tempat ibadah, yang merusak tempat ibadah, akan saya tuntut perdata dan pidana, termasuk tata usaha negara kalau ada keterlibatan kepala daerah. Dan saya sudah membentuk LBH PDRIS di seluruh tanah air. Kita berkomitmen akan menuntut siapapun yang berani merusak atau melarang orang beribadah. Kemudian juga saya juga sudah membiayai puluhan sampai ratusan perkara-perkara orang-orang susah, seperti yang rumahnya digusur tanpa diberi 1 rupiah pun, seperti di musim Covid tahun lalu, banyak rumah digusur untuk pembangunan LRT, tetapi mereka tidak diberikan 1 rupiah pun, bahkan mereka terusir dari rumahnya. Maka semuanya itu saya biayai. Itu ada banyak orang Sunda, orang Jawa, saya biayai gratis, dan saya gugat presiden, menteri-menteri, sampai dengan kepala daerah, agar mereka mendapatkan haknya. Ada yang berhasil, ada juga yang saat ini pada posisi di Mahkamah Agung. Dan itu semua saya tanggung biayanya 100% tanpa dibebani 1 rupiah pun kepada mereka. Kemudian dari situlah saya itu juga banyak membela perkara sampai ke Riau, termasuk di luar Pulau Jawa juga di Kalimantan. Bahkan ada di Balige sana itu tukang becak dipukuli oleh 7 orang, tetapi yang dijadikan tersangka justru tukang becaknya, yang memukuli itu menjadi korban. Itu juga saya bela, akhirnya terbalik tuh, yang memukuli itu karena dia dari politisi berkuasa, dia menjadi tersangka juga, akhirnya menjadi sama-sama tersangka, tidak ada korban. Tetapi puji Tuhan, begitu diputus, tukang becak ini langsung habis masa penahanannya karena dihukum sesuai masa penahanan, dan yang memukuli itu juga masih ditahan. Dan ketika itu perkara ini saya bela ke Balige sana, tiap minggu pulang harus PCR dan sebagainya, dan itu juga murni kami biaya 100% tanpa dipungut 1 rupiah pun. Jadi
saya mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Yang kedua, saya menguji bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3. Yang ketiga, saya mau menguji pasal 27 nomor 45 bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Itulah sebabnya ketika saya membaca ada polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi, saya langsung menuliskan dini hari di kantor saya, di status Facebook, polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Tidak lama berselang ada seorang saksi perempuan berkomentar, itu beremu tulang, bere saya katanya. Perempuan ini tidak saya kenal, tetapi konon masih kerabat. Dia satu kelas dengan adik saya yang bontot di Siborong-Borong dulu, tapi merantau ke Sungai Bahar. Jadi karena dia sudah terlalu jauh di bawah, saya memang tidak kenal lagi. Lalu saya tanyakan, kirim salam sama orang tua yang Joshua itu. Saya punya firasat dan punya naluri mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan terencana. Harus diotopsi ulang, harus divisum repertum ulang. Walaupun saya belum jadi kuasa ya, dan saya bersedia membela mereka. Maka benar berapa jam kemudian setelah dini hari saya ditelepon masih posisi tidur. Karena saya tidurnya kurang lebih jam 4, jam 5. Jadi mereka telepon sekitar jam 6, jam 7 pagi. Saya masih di tempat tidur dengan video call. Saya bilang saya siap membela karena mereka mengatakan bahwa pasca diserahkan jenazah itu tidak boleh dibuka, walaupun sudah diserahkan jenazah itu, tapi tidak bisa dibuka petinya, bahkan dijaga ketat oleh polisi. Kemudian mereka juga dihina, dikatakan bahwa ini aib polisi, aib keluarga, dikatakan pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian mereka juga mengatakan telah berhasil membuka peti itu pada hari sebelumnya, itu di hari Minggu tanggal 10 Juli dengan cara mengatakan mau menambah menambah formalin sehingga polisi itu keluar dari gubuk kecil itu, sehingga dengan sangat sigap wanita-wanita pemberani itu membuka baju almarhum, memotret dan memvideokan. Nah, itulah yang dikasih ke saya. Kemudian mereka juga cerita bahwa handphone mereka diretas, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, tidak bisa ikut media sosial. Maka dari situ saya semakin yakin bahwa firasat saya benar, inilah pembunuhan terencana. Maka ketika saya bicara dengan ibunya almarhum, dia bilang, Tuhanlah yang mengutus kamu itu, karena semua orang menjauhi kami karena ini dibilang aib. Tetapi itu berani menelepon kami, maka saya aminkan ini itu adalah utusan Tuhan. Dan saya juga aminkan juga, maka saya bilang, berikan saya waktu 1 kali 24 jam untuk membentuk tim pengacara. Maka yang pertama saya tawarkan di Jakarta adalah kepada tokoh-tokoh Huta Barat. Akan tetapi tidak ada yang mau, kecuali ada satu yang mau, tapi hanya mau tanda tangan dengan alasan karena kurang sehat. Itu pun dia tidak bisa turun ke lapangan. Maka kemudian saya tawarkan juga kepada perkumpulan Simanjuntak. Semua perkumpulan Simanjuntak baik se-dunia maupun se-Jakarta juga tidak mau dengan alasan bagaimana nanti kalau benar dia melecehkan, kan begitu. Oke, kalau begitu biarlah ini ponakan saya sendiri, tidak ikut ponakan kalian. Biarlah saya bela sendiri. Akhirnya saya bentuklah tim pengacara di luar daripada kedua marga ini. Saya bentuklah salah satu diantaranya, ada satu mantan ketua Simanjuntak se-Jakarta Raya namanya Dr. Nelson Simanjuntak, mantan pejabat eselon 2 dari Kemendagri. Kemudian saya bentuk lagi Johnson Panjaitan dengan timnya, kurang lebih ada 7, kami totalnya 7 orang, termasuk juga Martin Lucas Simanjuntak sama Febri. Jadi itulah kira-kira yang saya lakukan ketika itu. Memang sebulan sebelumnya sudah ada pemberitahuan ke saya bahwa ada klien saya bermimpi di penjara, di mana mimpinya itu adalah ada turun cahaya di dalam penglihatannya, turun dari surga atau dari langit dan hinggap di atas kepala saya. Maka saya katakan salam hormat untuk suamimu, kita saling mendoakan dan saling menguatkan, semoga ini kabar sukacita, kan begitu. Itulah kira-kira yang bisa dijelaskan Bapak moderator. Dan semua biaya perkara ini saya tanggung, jadi kami tidak dapat honor tapi malah mengeluarkan uang sampai ratusan juta, dan itu semua dari kantong saya, gitu Pak kira-kira. Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali menangani perkara ini, saya juga bermaksud menolong Perdi Sambo maupun istrinya. Karena bagi saya itu penghukuman itu bukanlah solusi, tetapi pertobatan itu adalah yang terbaik.
Akan tetapi sangat disayangkan karena Ferdi Sambo maupun Ibu Putri menggunakan tenaga-tenaga rekan-rekan saya pengacara yang kerjanya setiap hari menyebar hoax. Demikian juga ada 5 lembaga yang tiap hari menyebar hoax, yaitu Kompolnas yang dimotori oleh Benny Mamoto, kemudian LPSK, kemudian Komnas Perempuan yang memframing bahwa Ibu Putri adalah korban, kemudian Komnas HAM, mereka ini setiap hari membawa berita termasuk Karopenmas maupun Kadif Humas mengatakan bahwa almarhum adalah pelaku pelecehan seksual, pemerkosa, pelaku daripada kekerasan seksual, bahkan mengancam membunuh Ibu Putri. Tetapi saya terus menginvestigasi saksi-saksi, ada 11 orang saksi yang berhasil saya interogasi dari mulai mereka sangat ketakutan, tidak berani bersaksi. Saya doktrin sampai berani harus mengatakan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada akhirnya mereka mampu bangkit berdiri dan bersaksi diminta keterangan di Polda Jambi. Waktu itu turun dari Jakarta penyidik dipimpin oleh seorang brigadir jenderal. Kemudian setelah itu saya sebetulnya ingin bertemu dengan Ferdi Sambo maupun Ibu Putri supaya mereka curhat ke saya dan kita bisa carikan solusinya yang terbaik agar mereka bisa tertolong dari kuasa kegelapan itu. Tetapi yang dilakukan adalah mengirim Patra Mjen setiap hari berkata bahwa ini absolut adalah tidak bisa dibantah, adalah kekerasan seksual, dan dia mengaku daripada lulusan International ESSEC University, maka segala sek yang ada di pikirannya dicurahkan semua, itulah yang terjadi, bahkan menuduh saya ahli sihir, ahli nujum, pengarang bebas, dan seterusnya itu. Maka pada akhirnya saya pun menjadi marah, saya bilang kalau begini caranya tidak ada pertobatan, Tuhan marah. Karena Tuhan melihat apa yang kalian perbuat. Maka saya memberikan ultimatum kepada Ferdi Sambo maupun kepada Ibu Putri, supaya segera meminta maaf dan menghentikan fitnah-fitnah kepada almarhum. Tetapi karena mereka tidak mau berhenti, termasuk juga saya tegur Patra Mjen ketika kami live di Inus TV, di Ainus TV, termasuk di TVRI, maka saya bilang Tuhan sudah sangat marah kepada kalian dan kamu hati-hati, Ibu Putri akan tersangka. Selain Bapak, kamu juga bisa tersangka juga. Walaupun ada hak imunitas advokat, itu adalah untuk advokat yang beretikat baik. Tapi kalau menyebar hoax tiap hari, bisa juga dijerat karena tidak beretikat baik. Nah, dan Ibu Putri juga saya katakan dia tidak mungkin sakit karena dia ada melakukan percobaan penyuapan, bisa melapor di Polres, bisa melapor di Komnas Perempuan, bisa melapor di LPSK dan sebagainya, dan bisa mengatur penyuapan. Nah, kemudian kan saya juga punya intelijen. Jadi saya sudah lama bergaul dengan intelijen dan rata-rata informasi yang saya dapat dari intelijen itu adalah A1, 99,99% akurat. Belum pernah ada yang salah. Maka itu sebabnya juga apa yang saya katakan itu rata-rata akurat. Tetapi mereka menuduh saya ahli nujum. Bahkan Dirtipidum Mabes Polri maupun Kadif Humas mengancam saya. Maka saya bilang, kau yang harus ditangkap, kau penjahat, saya bilang kepada Kadif Humas Polri. Demikian juga kepada Karopenmasnya. Sampai pada akhirnya setelah saya laporkan perkara ini, kemudian saya mohon juga dilakukan ekshumasi atau penggalian jenazah, dilakukan visum et repertum ulang, dilakukan otopsi ulang. Awalnya kami dibolehkan ikut, berubah menjadi tidak boleh, keluarga boleh ikut menjadi tidak boleh, awalnya disiapkan CCTV menjadi tidak boleh, dan pada akhirnya di malam terakhir itu ada rapat secara mendadak, dikatakan kalau punya kerabat dokter atau sahabat bolehlah, termasuk tenaga medis. Akhirnya dalam waktu 1 jam berhasil kami dapatkan dokter maupun ahli medis magister kesehatan, sehingga mereka lah menjadi duta kita untuk mewakili kita di dalam acara otopsi ulang itu. Kemudian waktu almarhum dikuburkan pertama kali, dia hanya dikubur biasa saja, tidak ada penghormatan. Tetapi saya berjuang terus dengan teman-teman. Akhirnya saya dan tim berhasil merebut hati rakyat, merebut hati Presiden dan Menko Polhukam, Panglima dan sebagainya, sehingga demikian juga Kapolri. Akhirnya almarhum ini bisa dikuburkan dengan upacara kedinasan.
Walaupun pengacara Ferdy Sambo sangat marah karena mengatakan bahwa mereka lah yang pahlawan sedangkan Brigadir J ini adalah pengkhianat bangsa, kan begitu. Tetapi kami protes dengan mengatakan belum ada putusan yang menyatakan Brigadir J bersalah, sehingga tidak ada alasan mengatakan Brigadir J tidak boleh dikuburkan secara kedinasan. Satu persatu tabir ini dibukakan oleh Tuhan. Kami hanyalah sebagai alat. Yang bekerja di sini adalah kuasa Tuhan. Jadi apabila kita bekerja dengan hati, dengan pikiran yang benar, hati yang baik, Tuhan pasti tolong. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dengan dijadikannya tersangka 340 Bapak Ferdy Sambo, kita sebenarnya sudah mencapai apa yang kita cita-citakan. Namun karena di sini banyak rekayasa, banyak obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 dan 223, junto pasal 88 tentang permufakatan jahat, junto penyebaran hoax atau berita palsu menyebabkan kegaduhan, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, juga melanggar Undang-Undang ITE, termasuk juga pencurian kekerasan, yaitu pasal 362, junto pasal 365 hukum pidana, junto pasal 5556, maka semua orang yang terlibat, yaitu dari Polres, dari Polda maupun dari Propam, itu harus dijadikan tersangka, yaitu mulai daripada Kadipropamnya, Karopaminal, Karopropos, sampai dengan di bawah-bawahnya lagi Kasubditnya, sampai dengan yang terendah. Semua yang terlibat dalam merekayasa perkara ini harus dijadikan tersangka, supaya supaya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatannya bagi masyarakat. Dan ini menjadi sejarah baru bahwa polisi yang selama ini dianggap arogan dan berpihak kepada mafia dan koruptor, atau berpihak kepada pengusaha dan pejabat, tidak boleh lagi itu diulangi. Tetapi kita mau merebut Polri itu supaya Polri ini betul-betul dia humanis, betul-betul dia dekat dengan rakyat, dicintai rakyat, dan bahkan disegani dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai polisi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi untuk penetapan tersangka baik kepada Bapak Ferdy Sambo maupun kepada Ibu maupun ajudannya sudah kita apresiasi, tapi belum seluruh ajudannya dijadikan tersangka, karena ini ada juga upaya ajudannya yang lain. Itu nanti bisa dibaca di WhatsApp grup yang berusaha menutupi perkara ini. Demikian juga misalnya dari Kompolnas seperti Benny Mamoto juga berusaha terus menutupi perkara ini. Dan itu juga ada kaitannya dengan dugaan aliran uang yang sangat besar dari pihak Ferdy Sambo kepada institusi tertentu dan kepada oknum-oknum tertentu. Saya sebutlah dulu oknum, kalau walaupun sebenarnya ini adalah government crimes dan atau organized crime yang melibatkan antar lembaga yang sistematik, masif, dan sebagainya. Bahkan ada staf ahli Kapolri yang ikut merancang pasca pembunuhan itu, yang merancang skenario obstruction of justice itu. Dan itu juga harus dijadikan tersangka, karena tidak bisa hanya mengundurkan diri saja, karena dia sudah telah merusak konstitusi, merusak undang-undang, merusak wibawa Presiden, Menko Polhukam, dan Kapolri, dan menciderai kepercayaan 270 juta penduduk Indonesia kepada bangsa dan negara, dan juga kepada pemerintah, kepada Polri, kan begitu. Jadi saya memang dalam bekerja selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Adapun pedoman saya adalah, saya teringat dengan perkataan Yesus Al-Masih yang mengatakan, jadilah sesuai imanmu. Jika engkau beriman, apapun yang kau inginkan kau raih. Bahkan gunung pun kamu pindahkan, tertancaplah di laut, dia akan tertancap di laut. Itu yang menjadi pedoman saya yang pertama. Yang kedua adalah, saya selalu mengimani Ibrani 11 ayat 1. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saya ulangnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu sebabnya belum saya terima kuasa, saya sudah yakin bahwa ini pembunuhan terencana, karena roh Tuhan ada pada saya, kan begitu. Jadi banyak hal yang saya pikirkan saja, itu sudah terjadi.
Itu yang saya katakan adalah perluas locus delicti dan tempus delicti. Oke. Karena kenapa? Karena pengancaman itu yang terakhir terjadi di Magelang. Di mana kata-kata ancaman itu pada tanggal 7 Juli 2022 adalah apabila naik ke atas akan dibunuh. Artinya pengancaman itu adalah tindak pidana, Pak. Pengancaman itu kalau belum dilaksanakan itu masuk kategori percobaan. Melanggar pasal 553 KUH pidana. Nah, itu masuk kategori percobaan. Nah, karena ancaman sudah beruntun dari mulai Jakarta tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 7 Juli 2022 di Magelang, dan itu terrekod di dalam bukti rekaman elektronik di handphone kekasihnya, maka saya beralasan mengatakan tolong Pak perluas locus delicti dan tempus delicti supaya diperiksa mulai daripada Magelang sampai di Jakarta, termasuk memeriksa saksi-saksi, mengolah TKP, kemudian memeriksa CCTV. Kemudian termasuk juga ketika Komnas HAM mengatakan sudah menemukan CCTV yang menyatakan dia masih hidup sampai Duren 3. Tetapi ketika saya periksa CCTV itu di menit jam 15.49, saya ulangi ya, jam 15.49. Di dalam CCTV yang Komnas HAM punya itu, Joshua ini memerankan dua peran yang tidak dilihat oleh orang lain. Peran pertama di 15.49 itu dia pakai sepatu. Di menit yang sama dia memerankan dia pakai sendal. 15.49. Jadi di sini tukang editnya nggak sempurna. Maka saya berpikiran ini bisa saja CCTV di minggu yang lalu atau di bulan lalu ketika dia pulang dari luar kota. Tapi bisa juga pada saat itu tapi sudah dipotong-potong sehingga tidak runut dan tidak runtut, kan begitu. Nah, yang lebih ajaibnya lagi, sendal dan sepatu itu sudah ada di Sungai Bahar. Nah, sendal dan sepatu itu sudah ada di Sungai Bahar, yaitu diantarkan seorang polisi dari Mabes Polri dengan mengatakan itu loh barang-barangnya Joshua yang tertinggal di rumah Saguling atau di rumah pribadi Ferdy Sambo. Nah, logikanya kalau sendal dan sepatu itu ada di rumah Saguling atau di rumah pribadi tempat mereka nyampe itu, lalu pakai apa almarhum Joshua dari rumah Saguling ke rumah dinas? Apakah dia nyeker pakai kaki ayam? Yang berikutnya, kalau dia dibunuh pakai sepatu, tentulah sepatu itu berdarah. Karena di kakinya kan ada luka, di kaki kiri ada luka semacam luka tembakan menganga. Di sebelah kanan ada luka terbuka juga, tapi kata Karopenmas itu waktu memasang formalin kan gitu. Tapi yang di kiri kan bukan formalin, yang di engsel kiri itu. Demikian juga yang di lipatan kaki kiri di dengkul ada kan rembesan darah juga. Nah, kenapa ini sepatu dan sendal ada di Sungai Bahar? Berarti bukan itu sepatu maupun baju yang dipakai ketika pulang dari Magelang. Itu mudah saya patahkan. Pertama kan mereka bilang pelecehan dan pengancaman itu di Duren 3. Maka dibuatlah laporannya di Polres Jakarta Selatan. Ada 2 laporan Pak, ya, pengancaman dan pelecehan. Tetapi karena saya patahkan yang di Jakarta Selatan itu tidak perbuatan yang tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang jenderal membiarkan istrinya di sisinya dilecehkan oleh ajudan. Karena saya katakan Ferdy Sambo itu ada di sana. Makanya waktu itu saya bilang kepada Kadip Humas Polri, periksa dong CCTV Mabes Polri, jam berapa dia keluar dari kantor, jam berapa dia masuk, jam berapa yang lain, anak-anak buahnya kan begitu. Katakanlah Karo Paminal, Karo Propos, dan semuanya itu kan ada CCTV. Nah, setelah itu saya katakan, maka ketahuanlah bahwa Ferdy Sambo itu ada di rumah. Dia kan harusnya di kantor. Nah, akhirnya Dirtipidum Mabes Polri atau Dirtipidum Bariskim Polri menghentikan, tidak ditemukan dugaan tindak pidana pelecehan maupun pengancaman. Walaupun menurut Polres sudah dinaikkan statusnya dari lidik menjadi sidik.
yaitu dengan cara penyidik Polres baik Kapolres maupun Kasatnya melanggar pasal 77 KUH pidana, yaitu mengusut perkara yang calon tersangkanya sudah meninggal. Padahal pasal 77 jelas mengatakan kalau terlapor atau tersangka atau terdakwa telah meninggal, itu perkaranya digugurkan pengusutan, pentersangkaan maupun penuntutannya, kan gitu. Nah, tetapi orang ini sengaja menciptakan hoax seolah-olah tidak pernah membaca pasal 77 itu. Nah, kemudian karena saya berhasil membuktikan bahwa Ferdy Sambo ada di rumah dinas itu, walaupun tadinya mereka bilang dia pergi PCR, menciptakan alibi dia pergi PCR, lalu saya patahkan lagi dalil itu, saya saja datang ke Mabes Polri dikasih gratis di lantai 4. Setiap kali saya datang ke Mabes Polri itu, termasuk ketika Ferdy Sambo masih dirtipidum, gratis di situ di lantai 4 untuk pemeriksaan hidung itu gratis untuk mengetes apakah ada kena COVID, suspek COVID atau tidak. Kok Ferdy Sambo pejabat utama Polri harus pergi PCR, kan aneh. Dia cukup panggil ke kantor atau ke rumah. Nah, karena dalil kita ini kuat, saya katakan Ferdy Sambo ada di situ, akhirnya dihentikanlah laporan mereka itu bahwa tidak ditemukan tindak pidana sehingga dihentikan. Artinya mereka membuat laporan palsu melanggar pasal 317 KUH pidana junto 318 KUH pidana. Tetapi mereka tidak puas juga, lalu dibilang terjadinya itu adalah di Magelang. Lebih mudah lagi saya patahkan. Karena pasca mereka merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 di Magelang, segera di sana terjadi pertengkaran antara bapak dan ibu. Kemudian bapak meninggalkan, Bapak Ferdy Sambo maksudnya meninggalkan Magelang, dia pergi meninggalkan istrinya karena sudah bertengkar. Sehingga istrinya tinggal di sana. Ketika istrinya tinggal di sana, istrinya itu dalam arti Ibu Putri memotret almarhum sedang menyetrika baju anak-anaknya. Dan baju anak-anak itu masih terlihat jelas di kantongnya itu ada OSIS. Di situ saya simpulkan baju putih yang disetrika itu ada baju anaknya. Dan di situ ada percakapan WhatsApp antara Ibu Putri dengan adik almarhum. Lihat nih abang kau ini, kamu nggak mau datang ke Magelang bantuin kakakmu. Dia rajin kali loh, luwes sekali. Lagi nyetrika dia, multi talenta. Sampai bingung mau kasih gajinya berapa gitu loh. Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan dan atau udah mau dibunuh masih kecentilan memotret daripada si calon pemerkosa dia atau pemerkosa dia, lalu mengirimkannya kepada adiknya si pemerkosa dia dan memuji-mujinya. Ini kan tidak logis. Tapi karena mereka sudah menikmati terlalu banyak dusta-dusta, tidak makan sayur dan buah, sehingga kecerdasannya tidak ada. Saya karena sejak di kandungan ibu saya sudah makan sayur dan buah. Saya memiliki kecerdasan di atas daripada mereka. Tak mungkin seorang wanita yang sudah diperkosa atau dilecehkan atau sudah diancam mau dibunuh masih kecentilan memoto pelakunya dan mengirimkannya kepada adiknya dan memuji-muji dia. Ada satu permohonan saya kepada Presiden Republik Indonesia. Tolong dong libatkan tim independen dan PPATK. Kenapa PPATK ini harus terlibat? Supaya terlihat aliran uang dari mafia itu. Dari mana datang uangnya dan kemana disalurkannya. Tetapi saya melihat bahwa Presiden Republik Indonesia sangat ketakutan apabila ini terbuka sehingga tidak mau memberikan itu. Padahal kalau dilibatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara, berikut dengan PPATK diciptakan payung hukumnya, misalnya Perpu, saya bisa ciptakan sendiri Perpunya, dia tinggal membacakan aja besok pagi. Saya kerjakan dalam satu malam supaya ada payung hukumnya, dan ini bisa berlaku buat perkara yang lain juga yang sejenis. Ini akan sangat mudah karena di militer itu saya lihat mereka lebih disiplin. Kalau memang kejadiannya A, mereka akan bilang A, tidak pakai rekayasa. Saya melihat apalagi di kepemimpinan Angkatan Darat misalnya ada di situ idola saya itu Mbak Dudung Abdurrahman. Saya selalu memuji beliau dengan ketangkasannya. Demikian juga Panglima Pak Andika. Saya lihat dia sangat tegas. Bahkan salah satu permohonan saya supaya mengirimkan dokter terbaik dari RSPAD, beliau juga kirimkan untuk melakukan ekshumasi. Dan saya sangat thank you kepada beliau atau mengucapkan terima kasih. Saya berpikiran bahwa yang punya kemampuan cepat dan
sigap untuk menyelamatkan Polri ini adalah Angkatan Darat, Laut dan Udara, Ya. termasuk PPATK. Ya. Sehingga Polri ini tidak tersandra. Ya. Nah, Pak. kalau terlalu lama kasus ini, ada kemungkinan nanti masyarakat jadi hilang kepercayaan. Betul. Padahal kita kan selama-lamanya butuh Polri. Ya, Nah, kemudian Pak. mengenai dengan transaksi yang Ya. tanggal 11 Juli 2022, di mana almarhum sudah meninggal, tetapi ada aliran uang dari rekeningnya kepada rekening tersangka RR, diduga atas perintah FS. Nah, di situ juga menguatkan dalil saya bahwa sebelum dibunuh dia, disiksa dulu. Ya. Nah, karena tidak mungkin orang yang sudah dibunuh berhasil diambil lagi passwordnya. Tetapi sebelum dibunuh diminta dia pengakuan, misalnya disakiti dia, dipatahin jarinya, dipatahin tangannya, dipatahin kakinya, akhirnya diminta password, maka pasti itu diberikan karena tidak kuat dengan penyiksaan itu. Diminta password laptop Asus, merek Asus itu pasti diberikan. Diminta password handphone diberikan, diminta password rekening, katakanlah misalnya e-banking pasti diberikan. Jadi ini justru menguatkan pasal 340, jadi tidak benar tembak menembakkan begitu. Saya kan tadi sudah bilang di awal, Pak. Ya. Saya sejak di kampus itu membela para intelijen ketika mereka dipecat dari intelijen karena mereka terjadi friksi antara intelijen di Ambon. Saya sudah biasa bergaul dengan intelijen. Bahkan saya salah satu pengagum intelijen, katakanlah seperti intelijen Mossad misalnya, ada tokohnya itu saya kagumi, Cohen misalnya ya, intelijen CIA misalnya, atau KGB atau M16 dari Inggris. Itu saya suka membaca buku-buku intelijen, bahkan saya juga mempelajari buku-buku tentang psikopat. Salah satu buku yang terkenal buku psikopat itu judulnya Tanpa Nurani kalau bahasa Indonesianya. Itu atau Without Conscience, itu karangan daripada Robert Deher, yaitu penasihat daripada FBI di Amerika, tentang bagaimana cara kerja daripada psikopat. Nah, ini saya lihat ada di sini unsur psikopatnya kan begitu. Saya rata-rata menangani perkara itu, saya harus olah TKP sendiri, turun sehingga ada rohnya atau spiritnya. Saya mensurvei ke kuburan, misalnya kalau orang mati, saya datang ke tempat kejadian sehingga saya bisa menguasai medannya. Jadi ketika berdebat dengan jaksa di pengadilan, jaksanya itu gagap-gagap aja karena dia hanya baca berkas. Sedangkan saya setelah menguasai misalnya lapangan, contoh misalnya saya menangani perkara, kira-kira di sebelah pohon durian itu ada misalnya tambal ban, di sebelah mananya kan gitu. Itu jaksa pasti gagap, dia nggak pernah ke tempat. Atau yang ada tanjakan dan turunan itu di sebelah mananya gitu, itu jaksa pasti gagap dia karena dia tidak tahu itu ada tanjakan dan ada turunan misalnya, begitu Bapak kira-kira. Sebaiknya nanti di-split, Pak. Karena kalau disatukan mereka nanti itu bahaya. Jadi kalau di-split supaya yang lain menjadi saksi buat yang lainnya. Kemudian juga supaya yang belum terjerat ini juga segera terjerat. Ya katakanlah di kelompok ajudan atau para squad itu. Kemudian demikian juga yang melakukan obstruction of justice itu harus jadi tersangka juga. Terutama yang menghilangkan bukti, seperti staf ahli Kapolri yang merancang kejahatan itu, dia harus tersangka juga. Kemudian yang menghilangkan bukti, merusak barang bukti, atau menyembunyikan barang bukti, atau melucuti barang bukti, itu harus dari tersangka. Tujuannya supaya ada kepastian hukum begitu, Pak.